Perkenalkan, nama saya Bernadette Dayang Cantika, NIM 20104171154, kelas A2, dengan mata kuliah Manajemen Pemasaran 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan ringkasan tentang The History and Future of Service Quality Assessment, atau Sejarah dan Masa Depan Penilaian Kualitas Layanan. Menghubungkan kebutuhan dan harapan pelanggan dengan proses bisnis oleh Terry Grapetin sebagai pengakuan atas peringkatan 10 tahun publikasi skala ServQual di Journal of Retailing. Academy of Marketing Science mensponsori sesi khusus tentang kemajuan dalam penilaian kualitas layanan selama dekade terakhir. Nah, artikel ini mengulas sesi khusus itu sendiri. Ada pasang surut dalam urusan laki-laki yang terbawa arus membawa ke keberuntungan. Nah, sejarah ServQual, kelahiran ServQual 1983 sampai 1985. Definisi dari masing-masing gap adalah sebagai berikut. Gap yang pertama, selisih antara ekspektasi konsumen dan persepsi manajemen terhadap ekspektasi konsumen. Kesenjangan kedua, perbedaan antara persepsi manajemen tentang harapan konsumen dan spesifikasi kualitas layanan. Kesenjangan ketiga, perbedaan antara spesifikasi kualitas layanan dan layanan yang sebenarnya diberikan. Kesenjangan keempat, perbedaan antara penyampaian layanan dan apa yang dikomunikasikan tentang layanan kepada konsumen. Kesenjangan 5, perbedaan antara harapan dan persepsi konsumen. Nah, ukuran harapan ServQual petunjuk yaitu seperti survei ini membahas pendapat tentang pendapat Anda tentang layanan. Misalnya, tolong tunjukkan sejauh mana menurut Anda perusahaan yang menawarkan layanan dan harus memiliki fitur yang dijelaskan oleh setiap pernyataan. Nah, ukuran kinerja ServQual ini yaitu arah. Arah ini serangkaian pernyataan berikut berhubungan dengan perasaan Anda tentang misalnya sesuatu perasaan. Untuk setiap pernyataan harap ditunjukkan sejauh mana Anda yakin untuk memiliki fitur yang dijelaskan oleh pernyataan tersebut. Nah, baterai hitam di mana penyedia layanan terpilih dievaluasi mencerminkan dimensi persepsi kualitas layanan berikut, atau mengutip dari artikel GR 1988, yaitu yang pertama, tangibles atau fasilitas fisik, peralatan, dan penampilan personel. Reliability, kemampuan untuk melakukan layanan yang dijanjikan dengan andal dan akurat. Responsiveness, yaitu adalah kesediaan untuk membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat. Yang selanjutnya, asuransi atau pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan. Selanjutnya, empati, caring, individualist attention the firm provides its customers. Selanjutnya itu adalah ada model kesenjangan yang diperpanjang dari tahun 1988 sampai 1990. Kesenjangan pertama itu adalah perbedaan antara ekspektasi konsumen dan persepsi manajemen terhadap ekspektasi konsumen. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama orientasi riset pemasaran organisasi, kedua komunikasi ke atas, dan ketiga jumlah level manajemen dalam organisasi. Riset pemasaran yaitu adalah salah satu media di mana manajemen mempelajari harapan konsumen. Adalah melalui riset pemasaran. Akibatnya, tingkat, sifat, dan kualitas riset pemasaran yang dilakukan oleh suatu organisasi dapat memperluas atau mengurangi kesenjangan ini. Terlebih lagi, komunikasi riset pemasaran yang efektif dapat mempengaruhi persepsi manajemen tentang harapan konsumen. Kesenjangan yang kedua ini, persepsi manajemen spesifikasi kualitas layanan. Kesenjangan spesifikasi aktual yang ditetapkan manajemen untuk suatu layanan seringkali berbeda dari harapan pelanggan. Siapa yang tidak pernah frustasi dengan mengungkapkan cek di drive up bank lokal pada hari Jumat sore, seperti yang ditunjukkan pada tampilan 4. Ukuran kesenjangan 2 dapat dipengaruhi oleh 1. Komitmen manajemen terhadap kualitas layanan, kedua penetapan tujuan, ketiga standarisasi tugas, dan keempat persepsi kelayakan. Komitmen manajemen
Jika manajemen tidak benar-benar berkomitmen pada kualitas layanan, kesenjangan dua akan terganggu. Terkadang, komitmen manajemen tidak konsisten. Itu hanya akan dikenakan biaya ketika pelanggan atau penting pelanggan mengeluh, atau mungkin setelah seorang manajer menghadiri konferensi kepuasan pelanggan, dan kemudian setelah beberapa saat masalah lain didahulukan, seperti profitabilitas jangka pendek dan tujuan pengangguran biaya. Nah, kesenjangan ketiga, spesifikasi kualitas layanan, kesenjangan pengiriman layanan. Nah, layanan ini kadang-kadang disebut sebagai kesenjangan kinerja layanan yang terjadi ketika karyawan tidak mampu atau tidak mau melakukan layanan pada tingkat yang diinginkan, yaitu yang ditentukan manajemen. Zeitmal dan kawan-kawan berikan contoh masalah berikut yang mempengaruhi kesenjangan. Kesenjangan 3, yaitu kerja tim. Sejauh mana karyawan merasa terlibat dan berkomitmen secara pribadi. Kesesuaian karyawan pekerjaan. Kemampuan karyawan untuk melakukan pekerjaan, yaitu teknologi job fit. Kesesuaian alat dan teknologi untuk melakukan pekerjaan. Kontrol yang dirasakan. Nah, sejauh mana karyawan merasa bahwa mereka mengendalikan pekerjaan mereka. Selanjutnya, sistem kontrol pengawasan. Sejauh mana karyawan dievaluasi berdasarkan apa yang mereka lakukan atau perilakunya daripada hanya berdasarkan kuantitas output. Konflik peran. Konflik yang dirasakan antara harapan pelanggan dan harapan organisasi. Misalnya, pekerjaan yang terlalu menuntut. Yang selanjutnya, ambiguitas peran. Nah, kejelasan tujuan dan harapan yang dirasakan. Misalnya, karyawan tidak memiliki informasi yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mereka secara memadai. Nah, yang selanjutnya, kesenjangan 4. Perbedaan antara pengiriman layanan dan komunikasi eksternal. Janji pitch terus komunikasi horizontal, dan kecenderungan untuk berjanji berlebihan dapat mempengaruhi kesenjangan 4. Komunikasi horizontal mengacu pada komunikasi di dalam dan antara departemen dalam suatu organisasi. Sebagai contoh, Zeitham et al. Mengutip kampanye iklan tanpa kejutan di awal Holiday Inn. Nah, selanjutnya ini adalah ada sifat dan determinan harapan pelayanan dari tahun 1990 sampai 1993. Selama awal 1990-an, para Surarman, Berry, dan Zeitham terus mengembangkan model konseptual mereka. Upaya mereka membuahkan hasil dalam artikel Journal of the Academy of Marketing Science 1993 mereka. Sifat dan penentu harapan pelanggan atas layanan. Kontribusi utama artikel ini adalah pengembangan konsep zona toleransi. Secara konseptual, zona toleransi adalah area antara tingkat layanan yang memadai dari pelanggan dan tingkat layanan yang diinginkan. Instrumen ServQual yang disempurnakan 1993 sampai 1994 para Surarman dan kawan-kawan. 1994 Journal of Retailing artikel alternatif yang diuji definisi operasional dari konsep zona toleransi. Ini adalah di luar cakupan tinjauan ini untuk membahas panjang lebar sifat pemeriksaan empiris mereka selain untuk menunjukkan dan membahas secara singkat ukuran yang mereka temukan paling andal dan valid. Nah, tampilan 6 memberikan definisi operasional konsep tersebut yang mereka sebut sebagai format 3 kolom. Perhitungan zona toleransi sangat mudah. Kurangi peringkat layanan minimum dari peringkat layanan yang diinginkan. Penulis menunjukkan kegunaan model mereka di exhibit. Nah, dampak kualitas layanan terhadap niat perilaku dalam artikel Journal of Marketing 1996 mereka, The Behavioral Consequence of Service Quality. Zeitham, Berry, dan para Surarman meninjau literatur yang ada tentang hubungan antara kualitas layanan dan keuntungan. Dan secara empiris, mereka beberapa hubungan antara niat perilaku konsumen dan kualitas layanan. Penulis memeriksa ukuran niat perilaku berikut. Perhatikan bahwa semua kecuali respons internal adalah skala multi-item. Yang pertama, loyalitas. Kekuatan hubungan antara pelanggan dan pemasok layanan dan kemungkinan pelanggan akan melakukan lebih banyak bisnis dengan pemasok di masa depan. Yang selanjutnya, beralih.
Beralih sejauh mana pelanggan mungkin melakukan lebih sedikit bisnis dengan pemasok di masa depan dan membeli dari pesaing. Selanjutnya, bayar lebih banyak. Kemungkinan pelanggan akan terus membeli dari pemasok meskipun harganya sedikit meningkat. Respon eksternal. Kemungkinan pelanggan akan mengeluh kepada orang lain dan beralih ke pesaing jika pelanggan mengalami masalah layanan. Yang selanjutnya, tanggapan internal. Kecenderungan pelanggan akan mengeluh kepada karyawan pemasok jika pelanggan mengalami masalah dengan layanan pemasok. Niat perilaku yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dikaitkan dengan pelanggan retensi, yaitu pembelotan yang pada gilirannya terkait dengan konsekuensi keuangan positif. Nah, menggunakan model zona toleransi mereka, Zeidham et al. Mengajukan dua hipotesis berikut. Yang pertama hipotesisnya, hubungan niat perilaku kualitas layanan positif atau negatif untuk niat perilaku yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, dan memiliki kemiringan yang berbeda di bawah dan di atas zona toleransi relatif terhadapnya. Yang kedua, hipotesis yang kedua, niat perilaku yang menguntungkan atau tidak menguntungkan adalah tertinggi atau terendah untuk pelanggan yang tidak mengalami masalah layanan. Yang berikutnya tertinggi atau terendah untuk pelanggan yang mengalami masalah yang terselesaikan. Dan yang C terendah tertinggi untuk pelanggan yang mengalami masalah layanan yang tidak terselesaikan. Yang selanjutnya adalah multi-path method listening. Nah, sistem informasi kualitas layanan, artikel Berry dan Parasurarman tahun 1997 dalam Sloan Management Review mendengarkan pelanggan yang konsep sistem informasi kualitas layanan adalah batu kunci yang menyatukan semua pekerjaan konseptual dan empiris mereka yang mendorong organisasi untuk mengukur kualitas pelanggan mereka. Melayani. Tesis artikel ini Sloan adalah bahwa manajemen harus menggabungkan sistem informasi kualitas dinamis yang mengukur kualitas layanan dari berbagai perspektif dan dari berbagai sudut pandang. Tidak ada studi tunggal pada titik waktu tertentu yang dapat menangkap sifat yang berubah atau berbagai aspek dari sistem pemberian layanan dan dampaknya terhadap pelanggan dan organisasi kualitas layanan yang efektif. Nah, selanjutnya, sistem informasi atau SQUIZ adalah satu yang mensurvei pelanggan secara berkala, pelanggan pesaing, dan karyawan. 4 pendekatan penelitian berikut dapat digunakan survei transaksional. Yang pertama, layanan survei. Kepuasan pelanggan setelah pertemuan layanan. Keluhan pelanggan, komentar, dan penangkapan pertanyaan. Yang kedua, sistem untuk dipertahankan, mengkategorikan, melacak, dan mendistribusikan pelanggan, pengaduan, dan komunikasi lainnya dengan perusahaan. Yang selanjutnya, total survei pasar. Survei yang mengukur penilaian keseluruhan pelanggan dari sebuah layanan perusahaan. Nah, riset mencakup pelanggan eksternal dan pelanggan pesaing, yaitu total pasar. Survei karyawan adalah survei tentang karyawan layanan, menyediakan dan menerima, dan kualitas kehidupan kerja mereka. Nah, keempat metode ini sangat penting, komponen dari setiap SQUIZ dan harus digunakan oleh hampir semua jenis organisasi. Berdasarkan jenisnya, organisasi dan produk dan layanan yang ditawarkannya, metode ini dapat dilengkapi dengan pendekatan lain seperti belanja misteri, kelompok fokus, dan panel penasihat pelanggan. Dari frekuensi proyek-proyek ini dilakukan dapat bervariasi, tergantung pada kebutuhan informasi manajemen dan sifat pasar yang dilayani. Nah, para penulis menguraikan sebagai berikut. 5 pedoman untuk mengembangkan sistem yang dapat memastikan SQUIZ yang efektif untuk ukuran ekspektasi layanan. Yang pertama, gunakan konsep zona toleransi untuk mengukur layanan yang diinginkan. Yang kedua, memadai layanan. Yang ketiga, layanan yang dirasakan. Nah, tekankan kualitas informasi, yaitu the SQUIZ harus menghasilkan informasi yang relevan, tepat, berguna, kredibel, dimengerti, dan tepat waktu. Tangkap kata-kata pelanggan A. Laporan kualitas layanan menunjukkan bahwa 4% dari basis pelanggan sangat tidak puas dengan 13% lainnya. Agak tidak puas dengan pelayanan perusahaan, mungkin tidak mendapatkan perhatian manajemen. Namun, jika laporan tersebut mencakup komentar kata demi kata pelanggan, mungkin menerima reaksi yang sangat berbeda. Nah,
Ada jangkau setiap karyawan. Nah, karyawan adalah saluran melalui mana layanan dikirimkan ke pelanggan. Karyawan harus memiliki informasi tentang apa yang mendorong kualitas layanan dan umpan balik pada mereka kinerja dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Singkatnya, para Surarman Troika memiliki dampak besar pada bagaimana organisasi melihat dan menilai layanan kualitas. Mereka terus-menerus dibangun dan di atas konseptual dan operasional awal mereka definisi kualitas layanan dan memberikan manajemen dengan saran tentang bagaimana mengintegrasikan ide-ide mereka dalam program peningkatan kualitas pelayanan. Banyak yang berpendapat bahwa mereka telah membuat kesan abadi pada industri mereka. Nah, ada observasi pribadi. Sesi khusus tentang kualitas layanan ini penilaian mencerminkan evolusi alami dalam bidang pemasaran dan pemasaran riset. Evolusi ini adalah pertumbuhan peran teori dalam disiplin kita dan pentingnya definisi dalam teori kami. Seiring dengan evolusi ini adalah tuntutan praktis bidang kami, seperti Roland Carat mengingatkan kita. Akademisi harus menerjemahkan teori dan empiris mereka dalam penyelidikan ke dalam bahasa yang praktisi dapat memahami. Milik mereka teman pada akhirnya harus membantu manajemen membuat lebih efektif keputusan. Dan manajemen harus diberikan alat untuk mengetahui bahwa mereka telah membuat keputusan yang benar. Semua disiplin ilmu dimulai secara empiris. Kami mengamati dunia di sekitar kita dan coba jelaskan apa yang kita melihat. Dan penjelasan pertama kami adalah dikomunikasikan dalam bahasa ibu kita, yaitu adalah sistem bahasa alami sebagai bertentangan dengan sistem bahasa formal. Meski semua sulit, sains dimulai dengan cara ini. Alami sistem bahasa menghambat ilmuwan kemampuan berpikir jernih, tepat, dan mengajukan pertanyaan yang tepat tentang fenomena yang mereka amati. Teori dan definisi teoretis yang baik harus memandu penyelidikan empiris. Bidang riset pemasaran perlu dikembangkan dan menyepakati sistem bahasa formal untuk mendefinisikan definisi konseptualnya. Jika tidak, debat seperti itu antara para Surarman dan Tes akan menjadi tidak pernah bisa terselesaikan. Pemasaran bukanlah ilmu yang sulit. Tidak seperti banyak ilmu seperti biologi, kimia, dan fisika yang dapat mengamati secara objektif banyak, tetapi tidak semua dari apa yang mereka pelajari. Pemasaran tidak bisa mengamati sikap konsumen dan persepsi. Bahkan, pemasaran, konstruksi, dan istilah seperti sikap, persepsi, kepuasan, kesetiaan tidak memiliki realitas objektif. Mereka tidak dapat diamati oleh pemasaran peneliti yang ingin mengukurnya atau oleh konsumen yang pikirannya menciptakan mereka. Alasan sebuah konstruksi disebut sebagai konstruksi adalah karena sarjana pemasaran dan praktisi membangun. Itu adalah ide yang kami gunakan untuk coba pahami cara berpikir manusia tentang hal-hal dan bagaimana pikiran-pikiran ini mempengaruhi perilaku. Seringkali kita membuat kesalahan dan berpikir bahwa mereka benar-benar adalah masalah yang disebut reifikasi. Karena ini, definisi yang bagus di bidang kita adalah semuanya yang lebih penting dalam pencarian kami untuk memahami konsumen. Baik, sekianlah hasil dari ringkasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.